Kembali lagi di Cupuli Sport Football. Di video kali ini saya akan bahas update transfer untuk beberapa hari terakhir. Berita pertama datang dari Inggris, Manchester City. Kyle Walker dikabarkan akan merapat ke Fenerbahce. Walker ini dari musim lalu sudah tidak masuk rencana Pep. Musim lalu saja ya dipinjamkan ke AC Milan dan Milan nggak mau beli. Ya kembali ke City, tapi City kayaknya udah nggak yakin dengan pemainnya. Sekarang usianya 34 tahun, sangat wajar City nggak mau pakai. Gajinya juga cukup tinggi di City. Seandainya benar ya ke Fenerbahce, ini adalah opsi yang bagus untuk karir sang pemain. Setahun atau 2 tahun masih oke lah bagi Walker. Dari Prancis, Monaco, Ansu Fati dan Pogba dikabarkan akan ke Monaco. Ansu Fati ini ketika musim 2019 atau 2020 digadang-gadang bakal menjadi pemain besar, aset masa depan Barcelona dan Spanyol. Tetapi ketika ia mengalami cedera lutut, ia tidak bisa kembali ke performa terbaiknya. Ia juga sempat dipinjamkan ke Brighton. Di Brighton menit bermainnya juga tidak banyak. Dia kembali ke Barca, tapi tidak mampu bersaing dengan Yamal dan Rafinha untuk posisi winger. Dan ini adalah opsi yang bagus juga untuk Ansu Fati, dan menit bermainnya mungkin akan lebih banyak. Dan Pogba adalah satu pemain terbaik yang pernah ada. Dia adalah lulusan akademi Manchester United. Dia juga pernah memecahkan rekor transfer Liga Inggris ketika dibeli oleh MU dari Juventus eranya Mourinho. Tapi yang jadi masalah dengan Pogba adalah tindakan indisiplinernya. Dia terbukti melakukan doping dan diskor oleh Badan Doping Sepak Bola Italia selama 4 tahun. Tetapi Paul Pogba berhasil melakukan banding dan skornya hanya menjadi 18 bulan. Dan Pogba ini masih worth it lah secara skill untuk bermain di Monaco, which is good. Marco Asensio perpanjang kontrak di Real Madrid sampai 2031. Marco Asensio musim lalu tampil cukup bagus dan cukup konsisten. Tetapi Asensio ini butuh tandem yang sepadan, bukan Rudiger atau Alaba. Musim lalu Rudiger dan Alaba ini lebih banyak dibekap oleh cedera. Bahkan untuk posisi back tengah, musim lalu Madrid ini memainkan Kamavinga atau Chouameni. Rudiger dan Alaba ini lebih mengandalkan pemainnya, tetapi Madrid ini juga sekarang membeli Huijsen, masih muda, dan Huijsen mungkin akan diduetkan dengan Asensio di back tengah. Gennaro Gattuso ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Italia. Gennaro Gattuso sebagai pemain cukup sukses di AC Milan, ya sukses membawa Milan juara Champions League dan Serie A. Dia juga bagian dari tim nasional Italia yang memenangkan juara dunia tahun 2006, mengalahkan Prancis lewat drama adu penalti. Tetapi Gattuso ini dikenal sebagai pemain yang temperamen. Saya masih ingat ketika ia mencekik pelatih Tottenham Hotspur di babak 16 besar Champions League tahun 2016. Yang harus sampai kapan Italia ini gonta-ganti pelatih? Yang harus dilakukan Italia ini adalah meregenerasi pemainnya, meningkatkan kualitas liganya. Karena Serie A ini diisi oleh pemain-pemain tua. Italia ini sejak juara Eropa 2020 performanya sangat menurun di dunia sepak bola internasional. Italia ini bukan Italia 20 tahun yang lalu ketika diisi seperti oleh Pirlo, Buffon, Totti, Del Piero, Maldini, Nesta, Cannavaro, dan lain-lain. Dan memang sehebat apa sih Gennaro Gattuso ini sebagai pelatih? Kalau dia hebat ya karena melatih klub-klub besar. Ya tapi kan dia pernah melatih AC Milan. Dia ditunjuk sebagai pelatih Milan ini karena dia dianggap sebagai legenda di AC Milan. Digosipkan dengan klub besar saja tidak. Tapi kan Gattuso gak hebat-hebat amat. Dan Andrew Robertson
dikabarkan diincar oleh Atletico Madrid. Musim lalu posisi Robertson ini berbagi tempat dengan Tsimikas, dan musim ini Liverpool dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Milos Kerkez. Artinya untuk pos back kiri ada 3 orang dan Robertson merasa terancam, sehingga ini adalah opsi yang bagus untuk bermain di ATM, dan menit bermain di ATM mungkin akan jauh lebih banyak. Gyökeres lebih memilih Arsenal ketimbang Manchester United. Inilah yang terjadi ketika MU tidak bermain di Champions League. Daya tarik mereka untuk pemain-pemain besar sangat berkurang. Arsenal juga dikabarkan sedang mengincar Sesko dari Leipzig. Tapi harga dua pemain ini juga sangat mahal, sangat overrated. Mereka dibanderol sekitar 100 juta euro. Memang Gyökeres ini statistiknya sangat luar biasa musim ini, tapi di Liga Portugal. Dan banyak pemain dari luar Inggris atau dari Inggris sekalipun dengan harga 100 juta itu gagal, atau kontribusinya itu tidak sesuai dengan harganya. Kita lihat seperti Grealish di City gagal, Modric di Chelsea gagal, bahkan Declan Rice 100 juta euro tidak memberikan nilai tambah di Arsenal. Nunes juga gagal. Brahim Diaz perpanjang kontrak di Real Madrid, posisinya adalah gelandang kreatif. Ya mungkin akan menggantikan posisi Luka Modric yang keluar musim ini. Edin Dzeko kembali ke Serie A, tepatnya ke Fiorentina, dan menegaskan bahwa Serie A ini masih ramah untuk pemain tua. Dia juga sempat bermain di Roma dan Inter. Ya, Nico William ingin ke Barca. Nico William ini juga sempat dikabarkan diincar oleh Bayern Munchen, tetapi sang pemain lebih memilih ke Barca. Seandainya ya ke Barca, musim depan kekuatan serangan Barca jauh lebih kuat karena sudah ada Yamal dan Rafinha untuk posisi winger, dan Barca ini kan butuh dua pemain dengan kualitas yang tidak berbeda jauh untuk satu posisi, karena Barcelona bermain di banyak kompetisi untuk musim depan, dan Barca ini harus beli dua pemain yang berposisi center back yang berkualitas. Araujo, Cole Cubarsí, dan Inigo Martinez ini bukan pemain yang bisa diandalkan tiap match. Musim lalu mereka terlalu banyak melakukan kesalahan. MU ingin jual Sancho, tapi harganya mahal, 50 juta. Klub mana sih yang mau beli Sancho dengan harga 50 juta? Dia kan dibeli MU dari Dortmund sebesar 90 juta. Ya gagal total di MU, ya sempat dipinjamkan ke Chelsea musim lalu, dan di Chelsea tidak memberikan dampak yang signifikan di Chelsea, dan bagus Chelsea nggak mau beli. Lewis Kelly perpanjang kontrak di Arsenal, pemain muda posisinya back kiri. Musim lalu tampil bagus untuk pemain seusianya, dan Arsenal juga harus memperpanjang kontrak Thomas Partey karena Partey ini musim depan kontraknya habis. Salah satu pemain kunci di Arsenal. Dan untuk lini tengah Arsenal sendiri ini kan cuma ada tiga pemain yang berkualitas, yaitu Partey, Declan Rice, dan Odegaard. Ketika salah satu dari mereka ada yang cedera, maka tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. Dan musim lalu Arsenal terpaksa menarik McLaren Mourinho menjadi seorang gelandang dan cukup berhasil. Dan Arsenal mendapatkan Zubimendi dengan harga sekitar 60-an juta euro. Dan video kali ini cukup karena sepak bola terlalu indah dari sebuah kenangan.